everyone, welcome to the podcast bareng aku Valin. Dan hari ini kita bakalan bahas topik yang jujur aja lumayan dekat sama realita kita sekarang. Kalian pernah nggak sih ngerasa apa yang kita pelajarin di kampus tuh kadang nggak sesuai sama waktu kita mau masuk kerja? Atau malah pas mau masuk industri ngerasa, kok ini nggak diajarin ya dulu di kuliah? Nah, di episode kita kali ini, aku bakal ngobrolin tentang sistem edukasi di Indonesia dengan kebutuhan industri atau marketplace. Topik ini sering banget jadi perdebatan, tapi jarang banget dibahas dari sudut pandang pelaku industrinya langsung. Dan serunya hari ini aku nggak bakal ngomong sendirian karena aku bakal ditemenin sama Hai Ko Denny. Halo. Boleh perkenalan dikit? Boleh. Jadi hello viewers, nama aku Denny. Aku adalah direktur dari PT Dijas Musik Indonesia. Dan kami adalah sekolah musik di Jakarta Barat, fokus di jazz education. Dan juga kita ada studio namanya Rever & Co. Dan kita juga ngajar ya untuk music production, live mixing, and also producing music. Kayak kita udah sering lumayan ketemu ya, karena aku sempat juga datang ke sini lihat-lihat dan keren banget. Aku udah kumpulin beberapa pertanyaan dari teman-teman juga. Nah, menurut Ko Denny ini, sebenarnya gap yang paling kerasa antara dunia pendidikan di Indonesia sama kebutuhan industri itu di mananya? Nah, good question. Karena banyak banget kita, terutama aku sendiri juga sih, banyak banget kita yang udah grow up, yang udah belajar susah-susah, tiba-tiba pas lagi kerja, beda banget aplikasinya. Nah, di musik nih sebenarnya sering banget terjadi, more often than you think, karena apa yang kita pelajarin benar-benar bisa out of the box dan out of the textbook ketika kita apply itu di real life situations. Nah, salah satu hal yang aku bisa share adalah ketika aku belajar, sebenarnya aku sendiri nggak dari kuliah musik, tapi sekarang kan juga kerja di musik gitu. Tapi untungnya aku memang experience 5 tahun belajar production, live mixing, live music, dan juga sempat main juga manggung. Jadi semua itu apa yang aku experience itu aku kumpulin dan aku terapin ketika udah mulai di sini. Dan juga aku ngajar-ngajar murid-murid dan juga banyak yang magang, banyak juga dari UPH College, IPK, dan juga dari UPH sendiri juga banyak yang magang. Dan I teach them not the stuff that the uni teaches. I teach them real life applications, dan langsung aku nggak cuma ngajar, tapi aku langsung mereka harus praktekin in the field. And I think ketika mereka bisa praktek itu semua, langsung belajar skillnya dan langsung inget. Daripada kalau mereka cuma tahu misalnya posisi miking A, B, C, D, pasti lupa. Apalagi kalau diuji gitu kan. Banyak orang ya kayak aku sendiri kalau diuji pasti lupa. Tapi kalau udah kebiasaan sering ngelakuinnya dan juga always attend the studio sessions, itu lebih gampang untuk kita tuh ingat dan juga jadi kayak habit dan jadi lifestyle. So sebenarnya di Dijas, di sekolah musik, kita nggak cuma ngajar dari textbook atau dari CD atau dari apapun itu medianya, tapi kita ngajar langsung murid dan kita juga encourage murid untuk langsung main, langsung perform. Makanya kita ada jam sessions di mana mereka harus wajib ambil absen loh ya untuk main di panggung-panggung kita, mau itu di event atau di jam session di cafe. Jadi mereka harus main, latihan untuk bisa main di panggung. Jadi kalau misalnya ada salah, langsung belajar dari kesalahan itu, langsung dikasih feedback, dan juga kita kan lessons-nya one-on-one. So I think it's not about knowledge. Jadi udah bukan mengenai ilmu lagi atau skill ya, tapi gimana kita bisa pakai pengalaman kita dan terus latihan terus supaya kita bisa perfect our skills, our melodies, our phrasing, semua jenis itu kita gimana caranya bisa perfect itu supaya ketika kita perlu pakai tools itu, we can do it and we can execute it perfectly. Dan itu sebenarnya balik lagi ke lifestyle. Jadi kita memang di Dijas ini ngajarin lifestyle, ngajarin culture di mana we just have to keep trying. It's okay if you fail, as long as you keep trying, then you can make it. So that's our motto. Keren banget. Tadi kan kita ngomonginnya tentang gap nih ya, Ko ya. Nah, menurut Koko tuh kenapa gap itu tuh bisa terjadi kayak apa sistem belajarnya atau kurikulumnya atau industri yang mungkin berkembangnya cepat banget gitu. Nice. Sebenarnya gap itu terjadi bukan gara-gara the content. The gap itu terjadi gara-gara memang kita nih sebagai manusia kan nggak bisa dipredik ya. Dan juga banyak hal yang berubah setiap hari. Jadi terutama di musik yang memang
bisa hari ini misal rock music lagi hype, tiba-tiba besok tiba-tiba jazz pop yang hype gitu kan. Jadi selalu akan berubah. Dan kita sebagai manusia sebenarnya punya ability untuk adapt. Kita bisa jadi fleksibel kan. Dan sebenarnya semua orang tuh bisa. We just have to encourage people and then juga show people how to be more flexible than they are. And when we can do that, gap-nya kan jadi lebih kecil gitu. Nah, makanya aku tekenin banget belajar bisa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau belajar itu kita nggak apply, then that's a bit difficult, right? So we want to make it easier for you. And that's what we do in our school. Oke. Nah, aku mau tanya kalau dari pengalamannya Koko sendiri nih, biasanya yang paling kaget gitu pas masuk di dunia industri itu apa? Siapa maksudnya? Atau fresh graduate? Oke, sebenarnya semua kaget sih. Terutama diri aku juga sebenarnya kaget pertama kali aku dapat job di Jakarta ya, habis balik dari Inggris kita mesti bikin final record dan itu benar-benar kayak aku benar-benar zero sih di saat itu. Tapi mau nggak mau ya harus apa yang kita udah punya nih jobnya, kita udah punya goalnya, ya kita pikirin gimana caranya untuk bisa tercapai. Gimana pun itu caranya, however it takes, whatever it takes, we do it and we make it happen. So itu attitude itu akan membantu sih banyak murid-murid, banyak juga mahasiswa itu. If we have that attitude, we do whatever it takes to get the goal, dan itu kita benar-benar bisa, we can become something even better, even bigger than apa yang kita udah imagine. Contohnya gini, salah satu workshop yang kita lakuin di Jazz waktu itu, Randy Brecker dari Amerik, bandnya Scatter the Atoms, dan juga ada salah satu pemain flute ya, dia lupa lagi namanya, tapi dia ngomong gini, kreativitas itu terjadi ketika kita tuh udah didorong sampai tembok dan kita mesti bingung mesti ngapain lagi. Nah di saat itulah kreativitas kita akan nonjol. Kita akan semakin jadi kayak yang tadi cuma mikirnya A sama B, sekarang A sampai Z juga kepikiran gara-gara kepaksa gitu loh. And I think that's what we should do as teachers for younger students. Karena banyak banget ada satu staff aku sekarang, dia dulu magang di Jazz dan di Reverend. Dia baru mau mulai kuliah musik, tapi dia udah ngambil magang dulu nih. Nah di magang ini dia bilang dia mau jadi kayak sound engineer. So I teach him everything. Dan sekarang dia udah lagi ngelanjutin semester 4, dia udah bisa semuanya. Keren banget. Jadi karena ya aku taruh dia di momen-momen di mana dia harus keluarin itu semua, mau nggak mau. So dari situlah mereka bisa develop faster than actually teaching from a book or from a presentation. So that's sekaget-kagetnya, don't be scared. Take the risk and then learn from the lessons you got. Keren. Nah, mau tanya lagi nih kok. Kalau menurut Koden nih, cara paling realistis buat nutupin gap yang tadi ini tuh gimana? Harus dari sistem pendidikan yang dirubah atau kitanya yang harus lebih gerak duluan? Nah itu pertanyaan sebenarnya aku memikirin sampai sekarang sih, karena kita kan memang selalu developing ya, namanya juga pendidikan ya. Masa juga waktu berubah and then the people change. So kalau dari aku, especially as a business owner dan juga a teacher, pasti my instinct adalah untuk mulai dari kita yang ngajar. Karena murid itu wherever, mau situasi dimanapun, mau muda, mau a bit later in life, they need guidance, no matter what. So kita yang udah bisa, kita juga punya otoritas untuk guide, then we should take the first step into changing that method. Dan gak ada metode tuh gak ada satupun yang sebenarnya perfect. But that's the beauty. Yang bikin dia beautiful adalah bahwa semua metode ini bisa selalu berubah, tergantung case by case-nya. And then we just do the best, and then hasil juga kita kan, we just have to wait and see. And I think that's what makes it quite fulfilling sih for me as like a teacher, also educator juga. And also business owner, because you never know, but that jasa is still there. And I think as long as it helps other people, itu akan menjadi dampak yang sangat besar buat mereka semua sih. Tapi aku penasaran deh kok, kayak mereka tuh mulai ngerasa sadar ada gap itu waktu masih kuliah atau malah
waktu terjun ke dunia kerja langsung? Kayaknya banyak yang ngerasa gapnya itu tuh setelah kuliah dan masuk ke dunia realnya lah ya. Kayaknya banyak kalau di segi murid ya ngerasa seperti itu sih. Tapi banyak juga yang terjadi di DJS, terutama di studio juga, banyak yang kita udah ambil anak-anak intern kan. Itu tuh tanggung jawabnya di saya sendiri. Jadi istilahnya kayak kita yang sadarin mereka bahwa kayak the real world is a bit different. And I think dengan kita sadarin mereka tuh doing them a favor. And actually giving them kayak, hey, heads up bahwa ini tuh akan menjadi begini. So now we're preparing you. And I think buat kayak guru-guru juga kayak kita memang punya responsibility, tanggung jawab untuk kayak gitu. Supaya the kids don't get scared. But justru mereka dengan itu mereka bisa kita siapin supaya ketika mereka ngambil langkahnya itu mereka udah siap dan udah confident. Karena itu yang nomor satu sih kayaknya. Okay. Tadi itu ya kok yang bahas masalah kalau kaget waktu Anda yang baru masuk ke dunia kerja, itu tuh menurut Koko biasanya kagetnya karena apa? Kayak bisa aja karena skillnya atau pengalaman? Sebenarnya mereka kaget bukan karena mereka nggak confident atau mereka ada yang overwhelming. Kayak kagetnya bukan di situ. Kagetnya adalah sebenarnya ini aku juga alamin sih dulu. Kagetnya itu adalah kaget bahwa apa yang kita udah dapet nggak kepake. Itu sebenarnya kagetnya di situ. Jadi bukannya kayak gimana ya, kayak belum belajarin, sebenarnya bukan itu. Apa yang udah kita pelajari ternyata nggak kepake. Atau apa yang kita pelajari ternyata selama ini salah. Itu sebenarnya kagetnya di situ. But that's part of growth, and I think that's part of learning. Justru ketika kita kaget itu bukannya kita discouraged, tapi harusnya kita kayak, okay, then what is it? Apa yang kayak, why does it make it wrong or why does it make it weird? So, selama kita punya attitude untuk selalu cari tahu, having that learning stewardship attitude and discipline will help you a lot along your journey. Oke, kok menurut Ko Denny sendiri nih, cara paling realistis untuk nutupin gap ini tuh harus gimana? Nah, cara paling realistis ya, susah karena aku orangnya idealis. Tapi kalau kita ngomongin practicability untuk gimana nutupin gap ya dari sisi pendidikan yang diberikan kepada murid-murid dan juga experience murid ketika mereka semua loncat ke dunia kerja dan dunia yang lebih real ya daripada ketika masa kuliah. I think the only way to tackle problemnya adalah sebelum mereka terjun, itu mereka tuh harus di-equip dulu dengan istilahnya if plan A doesn't work, plan B-nya apa. So I think semua guru-guru, semua kita yang udah punya otoritas untuk dan bertanggung jawab juga untuk murid-murid ini semua, itu harus kayak gimana kita bisa benar-benar guide mereka terus every step of the way. Karena the moment they go out of uni, ketika mereka selesai kuliah, itu sebenarnya the beginning of everything. So I think that relationship between teacher and students, mentors and disciples itu penting banget buat semuanya. So selama relationship itu ada, every student feel less alone, and I think that's what's important. Supaya mereka tuh have something to fall back, ya kan? Jadi kalau satu hal udah gagal, ya ada lain yang masih bisa dicoba dan ada orang yang bisa dampingin mereka. And I think itu adalah solusi yang paling practical dan juga very fast. And I think everybody can do it. Dan nggak usah dimulai dari guru, tapi kita juga bisa mulai misalnya dari parents, dari teman-teman yang dekat, ya kan, family members, everyone that are close to you can be there to help you out along the journey. Iya sih, benar banget. Koko tahu nggak statement ini? Kuliah di Indonesia tuh belum cukup buat siap kerja. Nah, aku mau tahu Koko tuh setuju nggak sama statement itu? Kenapa? Nggak setuju. Ayo, tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena mau kuliah di luar negeri pun juga sama. Jadi sebenarnya mau kuliah di Indonesia, mau kuliah di luar negeri, nggak ada yang jamin apa-apa. Aku kuliah di luar negeri, di UK selama 5 tahun.
akhir-akhirnya balik ke Indonesia, kerja di Indonesia. Jadi apa yang aku pelajari di sana, termasuk bahasanya, nggak ada yang kepake. Nah ini pasti banyak kontroversi nih pasti. Bahasa kok bisa nggak kepake, sekarang ngomongin bahasa Inggris, iya kepake. Tapi kita dulu nulis essay dengan cara Inggrisnya, kita kan punya cara sendiri. Sampai sini aku punya tanggung jawab bikin kontrak, tapi di bahasa Indonesia. Nah itu gimana gitu kan. So, whatever you learn, mau dimanapun itu, even though nggak kepake, or maybe kelihatannya nggak kepake, sebenarnya bisa dipakai tetap. You just need to figure out how. So, apa yang kita udah punya di tangan kita harus maksimalin itu. And I think that's the attitude that you need to have. Instead of kayak, oke, ini nggak kepake, jadi mestinya apa dong, mesti cari lain. Stop right there dulu, take a few moments, rethink, evaluasi lagi, plan out your game plan. Ya kan, kita bikin strategi dulu, kita lihat juga tools kita apa, ada apa di tangan kita, di depan kita tuh apa, and then mulai plan dari situ. So, education is important, but we need to have that willingness, kita harus punya keinginan untuk selalu belajar. And I think that's more important in this aspect. So that will make you the person you are in the future, or the person you want to be. Bagus banget kok, karena banyak banget anak-anak kuliah itu ngerasa kayak ini harus kuliah di luar negeri gitu. Yep. Oke kok, terakhir ya, ada advice nggak buat yang lagi kuliah supaya nggak takut kalau misalnya mau kerja gitu? Okay, my advice for all the listeners, thank you for watching this, and thank you untuk udah stick around sampai akhir ya. Maybe it's boring, I don't know, but hopefully it's helpful. Tapi satu pesan yang aku bisa berikan untuk semua viewers and everyone that I meet adalah jangan takut untuk selalu mencoba hal yang baru. And then when you try it and you fail, kalau udah sampai misalnya gagal, then try again. Try a different way, try a different strategy, or change the subject. There's always that chance where you can try. And I'm not talking about resources or money. I'm talking about as a person, you have to know that you need to try in order for you to learn more about yourself and know what you want. And then maybe you'll learn a new skill that you can use in the future someday. So don't be afraid to try. And once you do, keep trying, never give up. Iya, keren banget kok. Oke, thank you banget ya Ko Denny udah luangin waktunya untuk podcast ini dan advice-nya untuk anak-anak kuliah yang mau kerja nantinya. Thank you. Thank you guys for watching. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.